Ada satu kisah ini kisah yang sangat berbahaya. Tapi ini kenyataan diceritakan oleh salah seorang kawan tinggal di Surabaya. Dan ini hati-hati jangan sampai ada yang seperti ini ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ada seorang kafir kaya raya. Tahu-tahu terbetik dalam hatinya ingin masuk Islam. Kemudian dia pergi ke seorang kawan. Kata dia, wahai kawan, saya ingin kenal Islam. Tertarik dengan Islam. Kata kawan ini, ada orang lebih alim, kau ke sana. Coba tanyakan Islam kepada dia. Datanglah orang kaya ini ke orang yang pedagang juga, tapi dia agak lebih ngerti tentang Islam. Kemudian dia tanya, tolong jelaskan kepada tentang Islam. Antum tahu kalau masuk Islam, ente disunat, tahu nggak? Ente puasa, nggak boleh makan sebulan. Ente kalau masuk Islam, nanti ada zakat. 2,5% harta ente diambil. Ente harus sholat. Ditakut-takuti. Akhirnya kata dia, ya sudah saya nggak jadi masuk Islam. Akhirnya kawan tadi tanya, gimana sih Fulan? Jadi masuk Islam nggak? Ngapain dia masuk Islam? Di dunia sudah kaya, nanti di sana masuk surga. Enak aja. Biar aja di sana dia masuk neraka. Ini kenyataan. Akhirnya, ini tidak boleh. Dan ini berbahaya seperti ini. Sampai para ulama menjelaskan dalam buku-buku fikih tidak boleh seperti ini. Kalau ada orang yang menyatakan Islam, jangan ditunda, harus diterima. Tidak boleh ditunda. Sampai kalau Anda menunda 1 menit, kemudian timbul keraguan dalam dirinya, Anda dosa besar. Dia sudah mau masuk Islam, tahu dia bilang nanti 5 menit lagi. Tahu-tahu, gak jadilah. Wah, Anda yang berdosa. Sampai guru saya pernah cerita di kelas, kejadian di Afrika. Jadi ada orang datang ke imam, ingin menyatakan Islam. Akhirnya imam ini mengatakan nanti habis sholat. Dan di sana ada peperangan. Begitu habis sholat, orang ini keluar, ketembak, meninggal. Belum sempat menyatakan apa? Islam. Yang salah siapa? Imamnya gak boleh. Jadi kalau ada orang datang masih sama itu jangan bilang, tunggu kita ke ustaz. Sudah ente langsung masukkan Islam. Nanti ke ustaz mungkin untuk mengkokohkan, tapi langsung masuk Islam. Jelaskan tentang Islam, jangan ditunda-tunda. Karena kita khawatir bisa jadi apa? Berubah. Hidayah sedang menyapa dia, kemudian tiba-tiba hilang, bahaya. Maka segera kita masuk dalam Islam, jelaskan semampunya, kemudian kita ajak ke pengajian, kita hadapkan ke ustaz supaya dia lebih kokoh dalam Islamnya. Ya. Jadi hidayah kalau Allah tidak berkehendak, seorang tidak akan dapat hidayah. Contohnya Abu Thalib. Contohnya orang-orang munafik. Lihat orang-orang munafik. Apa sebab hidayah yang kurang bagi mereka? Mereka sholat di belakang Nabi. Mereka orang Arab. Mereka ngerti bahasa Arab. Mereka ngerti indahnya Al-Quran. Mereka lihat mukjizat yang turun kepada Nabi SAW. Bahkan mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Mereka dengar ceramah dari Nabi SAW tiap hari. Tapi ternyata mereka tidak dapat hidayah. Ya. Maka seorang benar-benar harus bersyukur kepada Allah tatkala dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda adalah manusia pilihan. Maka Nabi SAW tatkala perang Khandaq dan Nabi sedang menggali parit, Nabi berkata, laulallah mahtadaina wa ma shallaina wa ma tasaddaqna. Sungguh demi Allah, wallahi kalau bukan karena Allah, maka kami tidak dapat hidayah, kami tidak akan salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Semua yang bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala.